Mas Ponto ini korban apa? Saya ini korban penipuan dan penzoliman daripada seorang pengacara kondang botak. Abal-abal lah saya anggap. Kasus saya Iya. di Bank Mandiri, dipalsukan tanda tangan saya seolah-olah saya ada memperpanjang kredit. Padahal saya tidak ada perpanjang itu. Saya udah keluar uang, udah kasih dia sesuai komitmen dia, transfer kirim ke rekening dia, Iya. tapi tidak ada yang dia bantu saya. Berapa total? Wah, ya 100 juta lah. Mas ya. Tapi apa yang sudah dilakukan tidak ada dia? yang dilakukan. Seorang pengacara, seorang lawyer yang katanya lawyer top, tapi tidak ada kinerja yang dia bantu untuk kita. 3, 2, 1, close the hordeng. Kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia di Lembaga Bantuan UYA di The Real Rumah UYA, LBU, Lembaga Bantuan UYA. Ada dengan Bapak Melvin Ponto. Ya. Jauh-jauh datang dari Manado. Manado. Iya. Ada apa nih Pak? Ada apa yang ingin disampaikan? Wah, saya korban si Rasman. Wah, ini mesti kita ungkap ya kejahatan si Bapak Rasman. korban? Si Rasman. Oke. Pengacara. Saya ada Ini Rasman yang pengacara berarti? Iya, Bang Rasman Nasution, Arif Iya. Nasution. Iya. Jadi pada saat dia di Padang Sidempuan, saya di Manado ada kontak. Terus dia bilang saya mau jadi saya kuasa hukum kamu. Oke, Bang. Yang nawarin siapa? Dia nawarin? ya, saya yang telepon pertama memang. Iya. Saya tanya bagaimana kalau jadi kuasa hukum. Oke, saya mau jadi kuasa hukum Pak Melvin, tapi saya minta uang tanda jadi. Oh, ADP, pakai DP. Langsung dia bilang gitu. Tapi saya bilang, oke lah Bang, kita ngomong pahit-pahit aja. Ada rekamannya, Bang ya. Jadi Iya. saya nggak takut saya ngomong dia karena ada rekamannya. Dia bilang, ya sudah, gini aja Pak Melvin. Kita Pak Melvin kasih saya 50 juta dulu. Itu untuk pembayaran kontrak, tanda tangan Iya. kontrak selaku sebagai kuasa hukum dia, saya katanya. Dan Pak Melvin tanggung tiket saya bisnis PP Manado dengan rombongan istrinya dan stafnya. Iya, oke, saya Satu rombongan? ya. Bapak biayain? Ya, saya biayain. Berapa orang rombongannya? Berempat waktu itu, berempat aja. Saya artis aja kayaknya keluar kota aja sendiri, nggak pakai manajer saya nggak ikut kemarin. Iya. Ya kalau Iya. Rasman harus katanya. Iya, iya. Jadi oke, bisnis kelas. Tapi dia saya bilang kalau bisnis kelas suami istri aja lah saya bilang ya kan. Iya. Nah, oke, jadi suami istri. Iya. DP di Manado, di hotel saya tanggung semua, ke Bunaken. Tapi itulah ya. Bunaken orangnya ngapain, Dok? main-main aja dia. Oh, pariwisata. Iya. Tuh. Jadi memang orangnya terlalu arogan ya. Sampai di sana mau ribut loh. Sama siapa? Sama orang Bunaken ya, pemilik hotel. Untung manajernya itu begitu udah ribut, lihat saya, langsung kenal, dia panggil saya. Siapa dia? Saya bilang, ya pengacara saya. Oh, kalau enggak kita kuburkan dia di sini. Emang kenapa ributnya kenapa, Pak? Kan itu area privat. Itu area privat yang tidak boleh dimasuk sembarang orang. Karena itu punya orang asing, tapi direkturnya orang sana. Saya kenal. Oleh karena itu dia masuk. Saya pengacaranya Jokowi. Gitu. Dia bilang begitu? Ya. Ini benar apa bohong nih, Pak? Benar. Nggak mengada-ngada? Enggak mana. Saya ada. Bapak saksinya gitu? Iya, ada teman juga sana Pak ya. Iya. Jadi sudah, tapi itu udah Dia bilang pengacaranya? pengacaranya Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Pengacara apa jubir bilangnya? Jubirnya Jokowi ya. Iya. Ya, jadi saya juga ya iya aja lah ya. Karena dia kan cerita saya masalah dia pengacaranya Pak Budi Gunawan. Nah, jadi ya satu kebanggaan buat dia. Tapi kita kan yang penting untuk masalah kita. Sudah. Setelah itu berjalannya Jadi ribut tuh gara-gara ditentang masuk? Oh iya, mau dia masuk suka-suka dia. Nah. Itu kan nggak boleh gitu. Iya. Itu privat karena itu pemiliknya orang asing di Bunaken Iya, itu. iya. Di Oasis itu. Nah, tapi untung direkturnya itu kenal saya. kenal. Jadi saya dipanggil sama stafnya, dia punya ajudan itu. Pak udah ribut sana. Jadi saya lagi cari ikan buat makan. Iya. Saya balik cuma untung direkturnya kenal, jadi sudah selesai. Nggak jadi ribut. Nggak jadi ribut, malah dilayani lah kita di situ. Iya. Nah, cerita udah. Itulah Rasman punya kelakuan ya. Di mana-mana hampir sama dia bikin. Jadi kalau kasus saya itu bermasalah dengan Rasman itu, kalau saya datang Jakarta waktu itu mau
konferensi pers, bayar dia 15 juta, nanti dia bayar. Maksudnya? Transfer dulu 15 juta. Kalau mau apain? Mau konferensi pers, padahal kan dia kuasa. Oh, konferensi pers. Iya. Jadi ya saya kasih. Cuman saya merasa ya apa yang dia minta kan sudah sesuai perjanjian. Iya. Nah, yang dia minta ini saya lunasi, dia minta kadang-kadang dia di Sidempuan dia telepon saya. Pak Mifin kirim dulu saya 5 juta. Buat apa katanya? Ya buat jadi Sidempuan lah. Saya nggak tahu buat apa. Bapak nggak nanya buat apa, maksud keperluannya apa? Ya bantu saya, cuma dia bilang bantu saya dulu. Bapak transfer? Saya transfer, saya kirim. Oke. Nah, jadi ada rekamannya bisa saya putar nanti mas. Ya, jadi itulah kelakuannya. Terakhir saya podcast sama, karena saya ajak dia kan sebagai kuasa hukum, saya ajak dia untuk ke Mabes Polri untuk menanyakan kasus perkembangan laporan saya. Bapak kasusnya apa sih Pak? Bank Mandiri. Kenapa? Pemalsuan tanda tangan dan pencatatan palsu. Jadi ada kasus saya di Bank Mandiri, dipalsukan tanda tangan saya seolah-olah saya ada memperpanjang kredit. Terus? Padahal saya tidak ada perpanjang itu. Nah, dan Bank Mandiri secara sepihak pada saat itu mengambil dana tabungan saya di cabang yang berbeda. Padahal kan nggak bisa, karena kredit modal kerja itu ada jaminan saya, ada agunan saya. Bapak nggak tanda tangan padahal? Nah, saya tidak tanda tangan. Jadi tanda tangan siapa? Saya tidak tahu, makanya itu saya lapor polisi mas. Tidak ada mungkin anak buah Bapak, orang kepercayaan Bapak nggak ada. Jadi itu oknum? Oknum daripada pihak Bank Mandiri. Langsung kasusnya tangani Rasman. Nah, sempat konferensi pers. Ke Mabes Polri tadi? Ke Epicentrum. Terus? Ajak dia ke Mabes Polri, dia takut kayaknya. Kenapa? Sepertinya saya nggak ngerti kalau. Bapak ngajak dia ke Mabes Polri? Iya, sebagai kuasa hukum kan. Saya mau pergi ke Mabes Polri menanyakan surat dari Kadifropam, dari Karwasidik. Tapi dia nggak mau. Oh, dia nggak mau? Nggak mau. Ada apa nih? Ya, makanya kan saya bingung. Kok kalau ke polisi dia nggak mau, maunya di kantornya aja, minta uang untuk konferensi pers. Saya juga bingung. Makanya saya bilang kan saya butuh ini media biar ini diekspos agak ramai. Akhirnya dia alasan pada waktu itu dia ke Medan. Ya, pas saya diundang si Denis Kalista untuk podcast. Seperti Denis? Iya. Nah, jadi saya ke Denis. Karena waktu saya podcast dengan Denis tanya Rasman bagaimana, saya kan jawab masih tidak menjawab kejelekan dia karena saya masih menjaga dengan dia. Saya pikir dia masih baik. Nah, saya masih positive thinking saja. Jadi tahu-tahu malam saya habis podcast sama Denis, saya di WA sama dia malam-malam. Dia langsung bilang tidak hargai dia. Denis itu kan saya lapor, itu sudah saya laporkan pencemaran nama baik, bla bla. Saya bilang kan tidak ada urusan dengan saya, Denis. Denis kawan saya kenal, ya sudah. Iya, dan Denis pada saat itu mau membantu kasus Bapak. Iya, bukan untuk menjelekan Rasman, saya bilang. Walaupun Denis ada menanya mau ngomong Rasman, tapi kan saya tidak menjelekin dia. Itu udah menjadi dalil alasan dia marah saya. Terus sempat kami dua ancam-ancaman lah di sini, dia ancam mau lapor polisi lah. Siapa yang mau dilaporin? Saya. Gara-gara podcast Denis? Iya, mau fitnah dia katanya. Jadi saya bilang, emang Bapak ngomong apa di Denis tentang dia? Nggak ada saya ngomong apa-apa padahal. Cuma dia mau cari alasan lah, mau lepas dari tanggung jawab dia. Oh gitu. Karena dia kan udah terima duit dari saya, udah lunas, udah apa semua. Hanya kalau kalau menang ini kasus ini saya dengan Mandiri bayar kerugian saya itu, ada perjanjian komitmen fee-nya 30% dari semua total. Oh jadi 30% dari berapa totalnya? Kalau saya pengembalian dari Berapa Mandiri. pengembaliannya harusnya? Ya mungkin belum tahu ini berapa M pengembalian ganti rugi dari dia dapat 30%. 30%. Itu apanya? Di luar daripada saya tanggung tiket semua. Nah, tapi gara-gara dengan Denis itu dan kalau berurusan dengan polisi ternyata dia takut. Kenapa? Nah, aneh dong pengacara takut, masa nggak percaya saya? Iya. Nggak mungkin lah. Tidak pernah dia mau ini saya Bapak ajak ke Mabes Polri nggak mau ikut? Nggak mau dia. Aneh nih, kenapa? Ya makanya. Kenapa Bang? Coba nih. Iya. Itulah dia. Mungkin dia kan pengacara hebat Bang. Makanya. Sampai di sini ya, masuk ya lihat ya. Dia, saya bilang dia, ya udah nanti kita buktikan. Saya diundang untuk hadir di persidangan abang dengan, saya bilang dia udah berantem ini kan. Saya bohong dia. Saya diundang untuk hadir di persidangan abang dengan Dr. Richard. Mudah-mudahan dengan bukti yang ada bisa mengalahkan abang nanti di sidang. Abang bilang gitu, Mas? Iya, Masih bilang gitu. Saya bilang gitu. Jadi semua berdasarkan bukti yang ada, bukan fitnah bang.
Dijawab apa? Nah, dijawab dia apa ini? Silakan, tapi kalau fitnah saya laporkan. Saya tidak pernah ada kata takut. Iya bang. Saya balas lagi. Iya bang. Ada semua buktinya dan rekaman abang. Minta uang kok masa fitnah? Saya bilang gitu. Iya. Terus saya yakin dengan bukti yang ada, abang punya izin pengacara pasti dicabut. Terus silakan. Nah, dia balas, silakan putar saja. Saya tidak pernah minta uang untuk dikasih ke polisi. Memang nggak ada. Saya minta uang operasional saya dan itu pun tidak Anda penuhi. Loh, tidak penuhi. Saya bukan bodoh. Nanti dengar aja saya bilang. Hanya ada terima kasih yang saya mau Harusnya ada terima kasih yang mau datang ke Manado dan pulang tanpa operasional. Loh, saya tanggung semua tanpa ada operasional gimana? Iya. Nah, hidup ini harus ada terima kasih bos, bukan cari musuh. Kata dia. Iya, kirim saja rekamannya. Saya tidak pernah takut. Saya ini tahu mana klien yang jujur dan mana yang tidak. Yang tidak. Nanti saja di podcast atau di pengadilan negeri. Kata Mas ya. Iya, dan yakinlah itu abang. Saya tidak mungkin fitnah karena saya tahu suka lapor. Saya kalau tidak yakin tidak mungkin. Nah, jadi dia bilang silakan. Jangan di PN, di Polres atau di Polda saja. Oh, enggak. Kan saya mau lapor jadi mau ikut ke PN untuk apa? Terus dia kirim ini yang surat pemberitahuan ke Gubernur Sumatera. Iya, ini klien saya menangkan loh dia bilang. Bupati bos, masa Anda suruh-suruh saja dampingi tanpa operasional? Emangnya kantor hukum saya abal-abal? Nanti saya buktikan, saya jamin 100% kok. Masa tidak ada operasional saya bayar kan? Silakan, ngapain di WA saya? Maaf, saya tidak melayani Anda. Oke. Kata dia. Ya, oke. Nggak lagi, saya bilang. Tahu dia WA saya lagi. Saran saya, cari pengacara lain yang bisa bantu Anda mengurus kerugian Anda di Bank Mandiri. Itu bukan konflik dengan saya. Nah kan dia makanya. Abang kan bayar dia buat ngurusin itu kan? Ngurusin itu. Masnya kan? Iya, makanya kan kelihatan ini. Iya. Terus saya bilang, tenang aja bang. Saya berikan sesuai permintaan abang. Dari awal saya pegang rekaman abang. Karena saya tahu abang pintar berkelit. Silakan. Saya mau, terus dia udah agak apa ini? Saya mau tanya Anda Ponto. Anda cari ribut sama saya, untungnya apa? Kata dia. Kata dia. Buat apa Anda cari ribut dengan saya? Buat apa Anda cari ribut? Karena saya punya bukti juga tentang Anda merekam orang-orang Polda. Makanya banyak yang marah dan tersinggung. Kata dia. Kata dia itu. Buktinya kan tidak. Nah, jadi saya balas. Anda terlalu banyak. Abang terlalu banyak terlantarkan klien. Dan saya bisa buktikan itu. Abang punya rekaman sudah yakin 100% abang akan dipecat jadi lawyer. Sudah nggak mungkin lagi ketolong kalau nanti saya buka di podcast. 1.000.000% abang kalah di sidang nanti lawan Dr. Richard. Dan sudah keluar hasilnya ya? Iya, ini sebelum Dr. Richard keluar hasil. Saya sudah kau fokus aja ke kasusmu. Kata dia ya? Iya. Tenang aja bang, pastilah saya fokus. Nah, saya kirim berita. Nggak cari ribut, justru kau nanti yang masuk penjara saya buat menyusul Dennis. Oh dibilang gitu, dibawa Dennis. Saya bilang, nggak salah bang. Saya balas, dia bilang, nggak salah bang. Enggak, oke lah. Saya bilang, oke lah, kita lihat saja nanti. Kita lihat saja nanti bang. Ya. Baru, ya karena tahu sifat abang sebenarnya. 5 juta kau kirim dulu hari ini. Dia kalau minta duit gini. Halo, ya. 5 juta kau kirim dulu hari ini, saya bilang. Ini kan dia minta rekaman, kau kirim aja dulu rekamannya. Mas kirim ke dia. Kan dia kan pernah dia bilang mana itu rekaman kan? Saya contoh salah satu saya kirim ini. Biar dia tahu betul ada. Baru dia apa? Tahu dia blokir habis itu bang. Dia blokir. Iya. Jadi kan kenapa mesti blokir kalau dia benar dia lapor aja saya. Iya. Kenapa saya udah abang pencemaran nama baik, fitnah gitu kan? Iya, nggak usah dia apa. Dia kan punya link katanya dia apanya Pak BG dia kuasai polisi, semua dia bisa atur. Ya kan? Bilang gitu deh. Iya. Jadi saya bilang saya nggak takut, saya punya bukti kok. Kenapa saya mau takut? Tapi dia yang blokir, berarti dia takut ya. Tidak gentle juga dia. Iya. Sekarang Mas Ponto ini datang ke sini nggak takut juga nanti dianggap pencemaran nama baik? Enggak, kenapa? Buktinya kan ada. Apa yang saya bicarakan kan sesuai fakta. Iya. Kalau tidak ada bukti di saya rekaman segala macam,
Banyak rekamannya dia. Jadi, Banyak, banyak. Nah, Mas, intinya adalah harapan Abang apa ke dia nih, Abraham Mas Ponto? Ya, saya berharap dengan adanya laporan yang dia susahkan ya, kayak ada Bu Evi, klien yang lain ya, saya dengan bantuan Mas Uya podcastnya, biar menolong masyarakat jangan lagi ketipu sama Rasman ini. Dan Rasman ini harus menerima hukuman lah, jangan, udah terlalu banyak masyarakat kita ditipu dia. Ini kan sudah jadi pembicaraan di publik, di mana-mana. Iya. Ya, kita harus hentikan kelakuan jahat ini. Iya. Ya, kadang-kadang ya seperti kita dengar dia punya kasus kayak gini kan menyedihkan ya. Kadang-kadang orang udah susah malah disusahin sama dia. Ya, itulah harapan saya, Mas Uya. Oke. Tapi omongan Abang, omongan Mas Ponto bisa dipertanggungjawabkan nih. Pasti saya bertanggung jawab. Secara hukum saya siap hadapi. Oke, gitu ya. Iya, dan saya punya bukti itu, saya siap hadapi. Apa yang saya omongkan ini ada buktinya. Kalau tidak, saya tidak berani. Jadi kalau sekarang boleh ditanya nih, Mas Ponto ini korban apa? Ya, saya merasa tertipu lah dengan Korban apa? penipuan lah oleh pengacara abal-abal lah, saya anggap begini ya. Kenapa? Saya udah keluar uang, udah kasih dia sesuai komitmen dia, kirim ke rekening dia, Iya. tapi tidak ada yang dia bantu saya. Berapa uang yang udah dikeluarkan? Saya kirim ke rekening dia ada 50 juta. Iya. Itu di luar yang 5 juta, 10 juta, ya yang 50 juta di luar itu. Ada yang 5 juta, 10 juta. Ya itulah yang belum tiket dia ke Manado. Berapa total tuh? Wah, ya 100 juta lah. Mas ya. Tapi apa yang sudah dilakukan tidak dia? ada yang dilakukan. Sama sekali. Di Sama kasus sekali. ini tidak ada? Iya. Kan aneh kan, seorang pengacara, seorang lawyer yang katanya lawyer top. Tapi tidak ada kinerja yang dia bantu untuk kita. Selain konstitusi pers di kantor dia. Ada di YouTube itu, konstitusi pers. Cuman itu aja apa dia. Iya. Jadi itu pun saya bayar. Saya ini korban penipuan dan penzoliman daripada seorang pengacara kondang botak yang kita tahu, maksudnya udah tahu lah siapa dia kan. Oh gitu? Iyalah. Iya. Ya saya ini kan kasihan loh, saya dari daerah. Iya. Jauh dari mana tadi? Saya jauh dari perbatasan Filipina loh. Indonesia ini ya. Sulawesi berarti ya? Sulawesi Utara, dari Kepulauan Sangihe. Berapa lama ke sini perjalanan? Saya 10 jam naik kapal laut sampai ke Manado, dari Manado 3,5 jam naik pesawat sampai Jakarta. Ya ampun, jauh banget ke sini, Bang. Iya, tapi ya ketemu Pak pengacara kayak gitu, udah keluar duit, bawa dia ke Manado naik bisnis, nggak mau ekonomi. Oh, sedangkan Mas kesini aja naik apa? Naik ekonomi saya. Ya gitu ya, iya. Saya pergi ke Amerika aja naik ekonomi. Iya. Iya, saya juga ke kemana-mana naik ekonomi, ke Beijing naik ekonomi. Iya. Lihat orang tua. Untuk Rasman, ya udah. Dikasih bisnis. Bisnis. Mas apa sih bisnisnya? Ya saya kontraktor. Kontraktor. Nah, kalau istri di Medan, usaha di Medan. Oh, usaha apa? Kalau istri usaha gas. Orang Medan emang? Iya, orang Medan. Kalau saya di Manado, saya ya di kampung saya pegang agen-agen distributor gitu. Oke. Ya. Kenapa dulu memutuskan memilih Rasman jadi pengacara? Karena saya waktu itu saya ada teman di Medan, teman ini bilang, ini nomor Rasman ini vokal. Dia katanya dekat dengan kepolisian karena mantan dia pengacaranya Pak BG. Itu kan yang digaung-gaungkan dia. Wah, saya BG ya. Jadi saya, oh iya ya, polisi kasus saya bisa di. Dan pada saat itu dia sudah ramai di media yang soal masalah-masalah itu. Ya belum ramai ribut dengan orang ini, belum ada. Dari Manado itu pulanglah ributnya awalnya. Dia mulai pegang kasusnya. Siapa itu yang sama? Medina Zen. Medina Zen. Oh, jadi waktu ribut Medina Zen itu dia di Manado. Pertama kali. Dia ada di Manado itu. Saya ingat telepon-teleponan. Ini kayak nyambung ya sekarang nggak sengaja ya. Iya. Oke, tapi intinya omongannya bisa bertanggung jawab. Oh, bisa. Nggak takut nanti bisa dia nuntut, Mas? Harusnya saya nuntut dia, Mas. Ya, oh gitu ya? Iya. Berapa lama di Jakarta? Ya, saya bolak-balik. Ya. Oke. Sehat selalu, Mas. Iya, Mas. Ya. Semoga masalahnya juga dengan Bang Mandiri cepat selesai. Iya. Dari kapan kita ngobrol soal itu ya? Oke, Mas. Satu lagi saya mau kunci untuk Bang Mandiri ya. Saya ini ditolong oleh Pak Kapolri. Saya berterima kasih banyak sama Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya. Begitu juga dengan Pak Kadif Propam, Pak Irjen Pol
Sahardantono yang sudah menerima saya. Yang baru nih ya, Ya, Kadif baru ya. ya, menerima saya, mengatensi saya, sehingga kasus saya dibuka terang benderang di Polda Sulawesi Utara. Keren. Ya, yang awalnya sudah dihentikan. Wah keren. Pak Kapolri keren, Ya, Pak Listio Sigit. ya, Pak Kadif Propam yang baru juga top. Iya. Kita harus terus dukung ya. kepolisian untuk Ya. kembali mengembalikan citranya yang kemarin Ya, saya yakin pudar dan hancur ya. di bawah Sekarang kepemimpinan Pak bakal Listio Sigit balik lagi. bisa balik lagi. Setuju. Hidup. Kita harus Ya. cinta Polri, Ya. harus dukung terus, support terus. Tapi juga kita jangan pernah takut untuk mengkritik kalau ada oknum yang berlaku salah. Bener nggak? Ya, betul. Jangan pernah takut untuk Ya, membuat ya. satu kritik. Betul, Mas. Kan demi kebaikan. Dan Mas Uya punya podcast ini dirindukan oleh orang-orang pencari keadilan. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak kasih. Ponto. Iya, masih. Surya Utama pamit dulu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu. Dan kau jadikan ku ratu di kerajaan cintamu agar aku